Kenapa ya kita tuh bisa banget overthinking? Nah, hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Kali ini gue bakalan bahas satu bahasan yang lagi sering banget kita alami ya guys ya. Ini tuh tentang overthinking. Kenapa ya kok kita bisa overthinking ya? Nah, ini memang Kamek Belajar tuh segmennya tuh tentang kita ya belajar gitu ya. Ilmu-ilmu yang relatable banget, tapi bukan yang kayak hitung-hitungan atau gimana, enggak. Ini tuh yang benar-benar kalian alami tiap hari dan mungkin kalian nggak pernah kepikiran gitu ya jawabannya. Karena ada jawaban sainsnya loh gitu loh, ada detailnya loh. Jadi jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya. Di like-like, di komen-komen, dan langsung aja ya guys ya. Kita mulai nih. Coba lu bayangin di situasi ini ya guys ya. Lo udah di tempat tidur nih. Terus juga posisi di kamar tuh lampu mati. Dengan badan lo yang capek dan semuanya tuh udah seharusnya siap tidur. Tapi tiba-tiba ya pikiran lo tuh mulai jalan. Nah awalnya itu cuma satu hal kecil ya. Misalnya, tadi gue ngomong aneh nggak ya? Lalu pikiran itu tuh tiba-tiba berkembang gitu ya. Jadi kayak, kenapa gue ngomong gitu ya? Dia pasti mikir gue aneh deh. Kenapa ya gue selalu salah ngomong? Dan dalam beberapa menit ya, kepala lo tuh udah muter-muter tuh guys ya. Jadi udah kayak bikin skenario. Terus juga kemungkinan. Terus percakapan yang bahkan belum terjadi. Nah, ini nih disebut overthinking ya. Pertanyaannya, kenapa pikiran kita tuh suka melakukan ini ya? Kenapa otak tidak bisa diam dan kenapa overthinking sering muncul di malam hari? Nah, ini ada kisah nyata dulu nih ya. Ini yang terlalu sering terjadi, guys. Jadi bayangin ya, lo lagi ngirimin pesan ke seseorang. Isinya tuh sederhana, tapi dia tuh nggak balas. 1 menit, 5 menit, 30 menit gitu ya. Di kepala lo tuh mulai nih muncul lah. Dia marah nggak ya? Apa gue salah ngomong ya? Apa dia bosen ya sama gue ya? Padahal kenyataannya mungkin ya. Dia tuh cuma lagi sibuk gitu. Tapi otak kita tuh nggak berhenti di situ. Dan di sini otak mulai menciptakan ceritanya ya. Jadi ini tuh contoh klasik overthinking guys. Nah, otak manusia itu dirancang untuk memikirkan masalah. Jadi untuk memahami overthinking guys, di sini kita tuh harus memahami satu hal yang penting. Yaitu otak manusia adalah mesin pemecah masalah. Jadi memang sejak ribuan tahun lalu manusia itu bertahan hidup dengan memprediksi bahaya. Terus juga menganalisis situasi dan memikirkan kemungkinan buruk. Contohnya di zaman dulu ya, kalau seseorang mendengar suara di semak-semak nih, ada 2 kemungkinan. Ya, yang pertama cuma angin, terus juga ada predator dan di sini manusia yang berpikir bagaimana kalau kita bahaya, punya peluang hidup lebih tinggi. Artinya ya di sini itu tuh kecenderungan memikirkan kemungkinan buruk adalah bagian dari sistem bertahan hidup. Lalu di sini otak tuh nggak bisa nih ngebedain antara masalah nyata dan imajinasi. Masalahnya adalah otak kita tuh tidak selalu bisa membedakan ancaman nyata dan ancaman yang hanya ada di pikiran. Misalnya ya, kalau lo lagi ngebayangin presentasi yang gagal nih, tubuh tuh bisa bereaksi seperti benar-benar terjadi. Jadi di sini jantung berdebar, otot tegang, pikiran panik gitu ya. Padahal itu tuh hanya bayangan. Dan inilah yang ngebuat overthinking tuh terasa sangat nyata. Nah, di otak tuh ya guys, ada sistem yang aktif saat kita tidak melakukan apa-apa. Namanya Default Mode Network ya, atau DMN. Sistem ini aktif saat kita tuh lagi ngelamun, memikirkan masa lalu, membayangkan masa depan. DMN sangat penting untuk refleksi diri, terus juga perencanaan dan memahami pengalaman. Tapi ketika DMN terlalu aktif ya, pikiran tuh bisa masuk ke loop overthinking. Lalu di sini pertanyaannya adalah kenapa ya overthinkingnya tuh sering terjadi di malam hari? Nah ini pertanyaan yang sering muncul. Kenapa overthinking muncul saat mau tidur? Jawabannya tuh sederhana. Di siang hari kita tuh sibuk dengan pekerjaan, terus juga aktivitas dan distraksi.
Nah, saat malam guys ya, semua distraksi tuh hilang. Dan tiba-tiba pikiran pun mulai aktif. Di sini DMN mengambil alih dan otak mulai memutar masa lalu, terus juga kekhawatiran, kemungkinan masa depan. Nah, overthinking sering muncul juga saat kita tuh merasa tidak punya kontrol. Contohnya ya di sini ya, kayak lagi menunggu hasil, menunggu balasan, menghadapi ketidakpastian, dan saat kita tidak bisa mengontrol sesuatu. Otak tuh mencoba mengontrol dengan cara memikirkan semua kemungkinan. Lalu di sini ada eksperimen mental nih guys. Ya, coba nih lo lakuin deh sekarang. Jangan pikirkan gajah merah. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar kamu tuh langsung ngebayanginnya gitu ya. Ini tuh menunjukkan satu hal yang penting. Semakin kita mencoba menghentikan pikiran, semakin kita kuat juga pikiran itu muncul. Overthinking bekerja seperti lingkaran. Langkahnya biasanya tuh seperti ini. Muncul satu pikiran itu dianalisis, muncul kemungkinan baru, dan muncul kekhawatiran baru. Dan lingkaran ini tuh terus aja berulang tanpa kita sadari. Kita tuh sudah memikirkan hal yang sama berpuluh kali guys. Manusia tuh sangat tidak nyaman dengan ketidakpastian. Misalnya ya, apa dia marah ya gitu kan, apa aku gagal ya, terus apa orang lain menilai aku tuh buruk ya. Nah, karena tidak ada jawaban yang pasti di sini ya, otak tuh mencoba mencari jawaban sendiri, dan seringkali ya jawaban itu malah lebih buruk dari kenyataan. Lalu di sini ada filosofi tentang overthinking nih guys. Jadi overthinking tuh sering dianggap sebagai kelemahan. Ya, padahal sebenarnya itu adalah sisi lain dari kecerdasan manusia. Kemampuan berpikir mendalam membuat manusia tuh bisa merencanakan masa depan, menganalisis masalah, lalu menciptakan solusi. Nah, masalahnya tuh hanya satu. Ketika kemampuan itu tidak berhenti ya, pikiran pun berubah dari alat menjadi beban. Jadi ya guys ya, kenapa kita bisa overthinking nih ya? Karena yang pertama, otak manusia itu dirancang untuk memprediksi bahaya. Lalu pikiran mencoba mengontrol ketidakpastian. Dan sistem refleksi diri di otak itu aktif. Dan kita terus mencari jawaban yang belum tentu ada. Nah, kalau kamu nih di sini-sini nih sering overthinking ya, ingat nih guys, ingat satu hal ya. Itu bukan berarti kamu lemah. Itu berarti pikiran kamu tuh aktif ya. Yang perlu kita pelajari bukan bagaimana menghentikan pikiran, tapi bagaimana tidak terjebak di dalamnya. Gitu guys ya. Jadi siapa ayo di sini yang selalu overthinking ya. Makanya tuh kita tuh tiap malam tuh ya itu yang bikin susah tidur tuh itu. Ya kadang tuh udah capek badan gitu ya. Tapi aduh ya ampun, banyak banget pikirannya. Dan di sini sebenarnya di Kamek Belajar kali ini tuh gue baru sadar ya, ternyata tuh ya overthinking tuh bukan buruk-buruk banget. Karena tuh kadang juga gue juga punya temen yang sering banget overthinking gitu ya. Itu tuh bener-bener kayak gue tuh menganggapnya kayak lo ngapain sih overthinking gitu ya, lo ngapain sih overthinking gitu. Padahal ya overthinking tuh nggak bisa diinikin ya guys ya, nggak bisa dihentikan gitu ya. Jadi ya gue pas abis cerita ini jadi berasa bersalah nih gue ya sama temen gue ya, kayak lu stop dong overthinkingnya gitu kan. Ternyata ya itu ya otak dia memang sedang berjalan gitu ya. Wow, baru tahu juga nih Kamek ya guys ya. Coba komen ya. Tapi lucu ya kalau overthinking tuh bener-bener kayak ada aja ya. Bahkan kalaupun misalnya ada jawaban yang gak ngegantung gitu ya. Nah itu tuh kita juga kadang ada aja yang dipikirin ya. Bingung gitu. Apalagi itu memang kejadiannya selalu malam-malam gitu. Pas udah mau tidur. Itu yang bikin orang jadi tidurnya baru subuh, baru pagi. Sebenarnya gara-gara apa ya? Gara-gara overthinking gitu kan. Gitulah guys pokoknya ya. Nah buat kalian yang mau Kamek bahas sesuatu misalnya apa, boleh banget kalian komen ya guys ya. Jangan lupa buat di subscribe YouTube Kamek, di like di komen ya guys ya. Nah terus nyalain juga loncengnya jadi supaya kalian update terus ya untuk YouTube Kamek, karena Kamek akan postingnya tiap hari di jam 6 sore ya guys ya. Oke, sampai ketemu di Kamek Belajar episode berikutnya. Bye guys. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.